Saya percaya melalui puji-pujian yang sudah kita naikkan di hari ini ya, semua berbicara tentang Yesus, saudara ya. Yesus yang harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Bahkan ada pujian berkata ada pertemuan di udara, saudara ya. Ada pertemuan di udara. Dan saya percaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan menantikan satu hari yang sangat luar biasa itu, saudara. Karena itu, persiapkanlah kehidupan kita, saudara. Amin. Persiapkan kehidupan kita. Tubuh, jiwa, roh kita persiapkan bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Supaya ketika Dia datang untuk kedua kalinya, Dia tidak mendapati kita bercacat, saudara ya. Kita tidak menyimpan kekecewaan, kita tidak menyimpan sakit hati, kita tidak menyimpan kebencian, iri hati, dengki dan lain sebagainya, saudara ya. Semua itu dijauhkan di dalam hidup kita. Hendaklah ketika Dia datang, Dia dapati kita, hati kita berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Karena ada satu firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Sedangkan kasih Tuhan ini hanya pendahulu bagi kita semua, karena kita menyadari bahwa betapa pentingnya persiapan kita dengan Tuhan, saudara ya. Betapa pentingnya kita mempersiapkan kehidupan kita ya. Kenapa kita harus mempersiapkan diri? Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sama seperti perempuan-perempuan bijaksana ketika mereka mau menyongsong sang mempelai laki-laki, mereka mempersiapkan diri mereka. Mereka bukannya mempersiapkan minyak, mereka bukannya mempersiapkan pelita, tetapi ada cadangan minyak dalam hidup mereka, saudara. Amin. Kenapa harus ada cadangan minyak? Supaya ketika Tuhan datang, mempelai laki-laki itu datang tepat pada waktunya, saudara. Mereka tidak kehabisan minyak, saudara. Dibandingkan dengan perempuan-perempuan bodoh. Itu digambarkan gereja-gereja yang bodoh, saudara. Mereka tidak mempersiapkan kehidupan mereka. Mereka tidak mempersiapkan hati mereka. Tidak fokus kepada Tuhan. Mereka yang fokus kepada perkara-perkara yang ada. Sehingga ketika waktu Tuhan itu datang, saudara, mereka ketinggalan, saudara. Amin. Mereka ketinggalan, tidak mempersiapkan. Nah, karena itu seringkali untuk kita bukanlah gereja-gereja atau perempuan-perempuan yang bodoh, tetapi kita adalah gereja yang bijaksana, saudara. Amin. Kita buka dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika 4 ayat 14 dan sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai dengan 18, firman Tuhan berkata begini. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini, saudara. Amin, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, tentunya ada satu kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan kita ketika itu terjadi dalam hidup kita semua. Ketika kita menantikan satu hari yang begitu luar biasa, yang sudah Tuhan tetapkan untuk kedatangannya untuk kedua kalinya. Kenapa Alkitab tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak memberitahukan kepada para nabi-nabinya? Tuhan tidak memberitahukan kepada para rasul-rasulnya.
Tuhan tidak memberitahukan kepada para hamba-hambanya, kepada para penginjil-penginjil, pendeta-pendeta, gembala-gembala tentang kedatangannya, saudara. Karena ini adalah rahasia Allah, saudara. Tuhan sengaja tidak memberitahukan supaya kita sebagai gereja Tuhan harus siap sedia. Betul? Karena itu firman Tuhan berkata, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kapanpun selalu mempersiapkan diri. Kapanpun kehidupan kita harus mempersiapkan diri kita untuk hari yang sudah Tuhan tetapkan. Mungkin kadang orang lebih percaya kepada apa kata orang. Oh, Tuhan semua datang hari ini, Tuhan semua datang bulan ini. Ini semua nggak sesuai dengan kebenaran, saudara. Ya, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa Tuhan rahasiakan ini? Cuma Bapa di surga yang tahu. Cuma Dia yang tahu kapan anaknya akan datang. Cuma Dia yang tahu, saudara. Bahkan Yesus sendiri berkata, anak pun tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Saudara pegasan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di saat kita lagi menanti-nantikan hari yang begitu istimewa itu, saudara, mari kita terus memberitakan Injil, saudara. Amen. Ya, memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang kabar baik bagi semua orang. Ini bukan hanya sekedar untuk kita konsumsi sendiri, saudara, tapi biar orang lain bisa menikmati itu. Biar orang lain bisa merasakan bagaimana anugerah Allah diberikan dalam hidup mereka. Sekalipun ada ujian, sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan yang mereka hadapi, tetapi para rasul-rasul Tuhan mereka nggak peduli. Ya, mereka nggak peduli dengan ancaman-ancaman yang diberikan kepada mereka. Hanya satu fokus mereka, beritakan tentang Yesus, saudara. Amin. Beritakan tentang Yesus. Karena itu sudah sampai, Tuhan sudah sampaikan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikan semua bangsa itu murid, saudara. Itu yang menjadi kekuatan dalam hidup mereka, saudara. Ketika Rasul Petrus dan murid-murid yang lain diancam karena mereka memberitakan tentang Yesus, saudara, apa yang Petrus katakan? Terserah, ya, kamu pikirkan sendiri. Terserah, tapi kami hanya untuk melayani Tuhan. Kalau kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayatnya yang ke-19 berkata begini. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ancaman boleh datang, ya. Mungkin ada penderitaan yang akan mereka hadapi, tapi mereka nggak peduli. Mereka bilang terserah kamu putuskan sendiri mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Taat kepada manusia atau taat kepada Tuhan, saudara. Saya mau katakan bahwa mereka ini hamba-hamba Tuhan yang sangat radikal dengan pekerjaan mereka, saudara. Ya, mereka radikal di dalam Tuhan, saudara. Saya percaya kalau ini bisa menjadi motivasi dalam kehidupan kita, maka saya percaya Tuhan memberikan keberanian kepada kita semua untuk bisa memberitakan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka mau dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala itu, karena mereka tidak menyembah patung dewa yang didirikan oleh Nebukadnezar, apa yang mereka bilang? Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah dewa buatan Nebukadnezar itu. Wah, luar biasa, saudara. Ya, mereka tahu mereka mau mati, saudara kasih Tuhan. Karena api itu dipanaskan 7 kali lipat. Bahkan orang-orang yang mengangkat mereka untuk melemparkan mereka dalam api itu mati karena saking panasnya api itu, saudara. Tetapi yang kita lihat, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bilang,
sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung buatan tanganmu. Dan apa yang terjadi di perapian itu, mereka tidak mengalami apa-apa, saudara. Amin. Karena Yesus ada di situ. Ya, Yesus ada di situ. Ada pembelaan Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Sekalipun ada harga yang harus mereka bayar, mereka nggak peduli. Yang penting nama Tuhan itu terus diberitakan. Yang penting nama Yesus itu dipertahankan di dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka selamat, saudara. Ya, mereka tidak diapa-apakan, saudara. Tapi apalah artinya itu semua kalau tiba-tiba mereka tinggalkan Yesus, saudara, tinggalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Esther mengalami hal yang sama. Ya, dia dipercaya oleh Tuhan bagaimana dia bisa menyelamatkan orang-orang Yahudi, ya, dari tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di mana orang-orang Yahudi pada zaman itu akan dibinasakan, akan dimusnahkan. Esther tampil ke depan dan dia berkata, kalau toh aku mati, biarkanlah aku mati. Ya, saya percaya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut mereka itu bukan hanya sekedar membuat orang itu wah luar biasa, saudara. Tetapi perkataan iman yang keluar dari mulut mereka akan membakar semangat orang-orang percaya kepada Yesus. Bahwa sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara. Amin. Ini luar biasa. Ini contoh-contoh yang dalam kitab Perjanjian Lama, ya, membawa kehidupan kita bagaimana iman mereka dipertaruhkan. Bahkan ketika Perjanjian Baru itu datang, ketika Yesus memberitakan tentang keselamatan, nyawa mereka juga dipertaruhkan, saudara. Dan murid-murid Tuhan telah menyaksikan sendiri. Bahkan firman Tuhan tadi berkata bahwa sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka beritakan, karena mereka sudah mengalaminya, saudara. Amin. Mereka sudah mengalami bersama dengan Yesus. Mereka sudah alami bagaimana mereka melihat Yesus mati di atas kayu salib, bagaimana Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus tiba-tiba menampakkan diri kepada mereka, saudara. Mereka mengalaminya. Karena mereka mengalaminya dengan Tuhan, saudara. Itu yang mereka sampaikan, itu yang mereka beritakan. Saya percaya kita semua punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara. Amin. Kita punya kesaksian-kesaksian tersendiri dalam kehidupan kita. Sehingga sampai hari ini kita setia dengan Tuhan. Sampai hari ini kita tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara. Amin. Itu yang membuat kita bertahan sampai hari ini, saudara. Haleluya. Ya, itu pengalaman pribadi. Dan itu merupakan kesaksian hidup dalam kehidupan kita. Tuhan memanggil kita dengan caranya sendiri. Tuhan memanggil kita dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita berkata, Tuhan, mulai hari ini aku mau tetap setia dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara. Haleluya. Kenapa kita bisa menikmati kemurahan Tuhan hari-hari ini, saudara? Kenapa kita bisa menikmati pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena kita sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua, saudara. Saudara, kekasihan Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada firman Tuhan tadi dalam kitab 1 Tesalonika, saudara. Dikatakan begini, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, saudara. Ada sukacita tersendiri. Ya, Tuhan bilang
garis bawahi kata meninggal di dalam Tuhan. Karena mungkin banyak orang ya tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Ini yang menjadi kerinduan kita semua. Dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan, dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang kudusnya yang tadi panggil Tuhan, saudara. Dan kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan, kemuliaan Kristus yang sudah Dia sediakan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Saya percaya tujuan kita itu, saudara, kemuliaan Tuhan. Amin. Kita dipanggil Tuhan, tujuannya itu bukannya soal berkat materi yang Dia janjikan dalam kehidupan kita semua, tetapi kemuliaan Kristus itu harus nampak dalam kehidupan kita semua, saudara. Ya, itu tujuan kita. Kita bertobat karena kita punya tujuan surga. Ya, kita mengalami kelahiran baru dalam kehidupan kita. Tujuan kita adalah surga. Bukan cuma sekedar percaya, bukan cuma sekedar menjadi anggota organisasi, saudara. Ya, bukan itu. Tapi kita harus menjadi anggota kerajaan surga. Itu yang paling penting. Ya, karena firman Tuhan berkata, kewargaan kita bukan lagi kewargaan dunia ini, saudara, tapi kewargaan kita adalah warga kerajaan surga. Nah, kalau nama kita tercatat dalam buku kehidupan Tuhan, jangan sampai nama itu terhapus dalam kehidupan kita. Ya, nama saja kita kalau terhapus dalam kartu keluarga, wah, marah, saudara. Betul? Nama kita saja terhapus di dalam data daripada mungkin kependudukan, saudara. Wah, marah, saudara. Tuh, amen, saudara. Ya, nama adik saya di dalam apa yang terhapus, saudara. Di database ASN terhapus. Sudah ada lagi. Ya, tapi puji Tuhan, ketika berkas-berkasnya itu cari semua, akhirnya muncul lagi, saudara. Amin. Wah, betapa senangnya sering kasih dalam Tuhan. Ya, luar biasa. Ya, orang saja bisa gelisah kalau datanya hilang, gelisah, saudara. Apalagi kalau data kita di surga nggak ada, sering kasih. Waduh, lebih menakutkan, sering kasih Tuhan. Ya, kalau mungkin cuma data kita dalam dunia ini hilang, itu mungkin tidak menakutkan, saudara. Cuma gelisah, saudara. Ya, mau urus ini yang boleh, mau urus BPJS yang boleh, saudara, hilang, saudara. Ya, hilang, masih bisa dicari. Tapi kalau data kita dalam kerajaan surga itu hilang, saudara kasih, bagaimana caranya? Ya, karena itu selagi pintu anugerah Allah terbuka bagi setiap orang yang mau percaya kepada Yesus, saudara, saya percaya itu akan terus ada sampai Dia datang untuk kedua kalinya, saudara. Amin. Ini yang menjadi kerinduan kita semua. Karena Alkitab berkata, saudara, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Makanya pujian tadi berkata, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya lihat satu video, saudara. Itu ada satu acara pemakaman, saudara, kasih Tuhan. Itu dari dari seorang artis, saudara. Ya. Dan itu yang mereka nyanyikan, saudara. Pada situ ada artis-artis yang bukan Kristen, saudara, tapi mereka menikmati lagu itu, saudara. Ya, mereka menikmati lagu itu. Mereka memuji Tuhan dengan lagu itu, dan mereka wah, saya senang sekali dengan lagu itu. Ya, mereka senang sekali, sekalipun mungkin mereka bukan orang yang percaya Tuhan. Tapi ketika mereka menyanyikan lagu itu, mereka merasakan ada sesuatu yang baru masuk dalam kehidupan mereka. Dan mereka diberkati, saudara. Ya, karena kita percaya setiap pengagungan kepada Yesus, setiap pengagungan kepada Tuhan akan membawa dampak yang besar, saudara. Amin. Mungkin secara
Secara di luar mereka nggak kelihatan, tapi di dalam hati mereka, saudara, mereka mulai berkata, Tuhan itu memang hidup, saudara. Ya, ada pengakuan dari dalam hati mereka. Mereka mungkin nggak terang-terangan mengungkapkan itu, tapi dari dalam hati mereka ada pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saudara. Ya, amin. Yesus adalah Tuhan. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bisa menikmati apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, kita nikmati dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi malam ya, kita nikmati dengan Tuhan, saudara. Berkat apapun yang diberikan kita nikmati dengan Tuhan. Tetapi ini sudah nikmati tuh. Haleluya. Menikmati bersama dengan Tuhan. Itu berkat tersendiri. Ya, mungkin kita nggak bisa membayangkan, nggak pernah terpikirkan Tuhan. Nah itu Tuhan. Ya, itu Tuhan, saudara. Ya, Tuhan bisa mengerjakan sesuai dengan apa maunya Dia. Amen. Bukan atas kemauan kita, tetapi Tuhan mengerjakan itu selalu tepat pada waktunya, saudara. Haleluya, saudara. Amin. Amin. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Itu bonus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Selama kita tetap setia dengan Tuhan, selama kita mau tetap setia melayani Tuhan, saudara, ada bonusnya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mungkin gak tahu, saudara, tapi Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Yang penting kita setia dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Gak peduli apa kata orang, gak peduli dengan situasi kondisi yang ada, mereka gak peduli, saudara. Yang penting fokus mereka hanya kepada Tuhan, saudara. Para rasul-rasul Tuhan, mereka tidak pernah peduli dengan kehidupan mereka, saudara. Ya, mereka gak peduli. Mereka cuma fokus kepada kerajaan surga. Ya, sama seperti Paulus bilang, sekalipun hari kematianku semakin mendekat, dia sudah tahu, tapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Ya, dia hanya fokus karena yang dia tahu bahwa yang dia layani itu bukan manusia biasa. Yang dia layani bukan seorang pejabat, bukan seorang raja yang biasa, tapi dia tahu bahwa yang dia layani adalah raja di atas segala raja, yang akan menghakimi seluruh dunia ini, saudara kasih Tuhan. Nah, kalau orang itu gak lagi fokus sama Tuhan, gak lagi fokus untuk mencari Tuhan, saudara, ya, bagaimana kehidupan mereka nanti, saudara yang kasih? Ya, bagaimana kehidupan mereka nanti? Kelihatan mungkin mereka beribadah, kelihatan mungkin mereka melayani Tuhan, tetapi cuma nanti mau berdoa kalau mau melayani, cuma nanti mau berdoa, saudara, kalau ada kegiatan-kegiatan, saudara. Tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak ada lagi, saudara. Ya, bagaimana, saudara kasih Tuhan? Bagaimana dengan mereka? Saya nggak tahu lagi, saudara. Ya. Itu berarti ini menjadi doa kita, saudara. Bagaimana dengan mereka yang di luar sana? Bagaimana mereka yang tidak pernah mengenal, bagaimana mereka yang tidak mengenal Tuhan? Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita, doa kita untuk mereka. Tuhan, selamatkan mereka. Tuhan, ubah mereka. Mereka menjadi generasi-generasi yang baru. Mereka menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Itu menjadi kebanggaan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, karena itu sering kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dengan jelas berkata pada pagi hari ini, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Selama-lamanya dengan Tuhan. Tidak ada waktu, saudara. Ya, tidak diukur dengan waktu, sering kasih Tuhan. Ya, oh cuma 10 tahun, oh mungkin cuma 100 tahun, tidak. Tapi Alkitab berkata selama-lamanya dengan Tuhan, saudara. Amin. Firman Tuhan berkata, saudara, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini, saudara. Ya, hiburkanlah mereka dengan kata-kata ini. Supaya mereka mengerti, wah ternyata orang bukan cuma sekedar menjadi orang percaya, bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen, bukan cuma sekedar menjadi anggota gereja, saudara yang kasih. Tetapi ini tujuan utama, saudara kasih Tuhan.
bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Ya, supaya nggak sia-sia hidup dalam dunia ini, nggak sia-sia. 70 tahun di dunia nggak sia-sia, 80 tahun di dunia nggak sia-sia, bahkan 100 tahun di dunia tidak akan menjadi sia-sia, saudara. Ya, tidak akan menjadi sia-sia. Kita bisa bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara. Kita bisa menjalankan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ya, kita boleh menjadi pengerja-pengerja di dalam kebun anggurnya Tuhan, saudara. Amin. Ini yang menjadi satu kebanggaan dalam kehidupan kita, ketika Tuhan bisa percayakan kita bekerja di kebun anggurnya Tuhan, saudara. Yesus adalah Big Boss kita, saudara. Amin. Dia adalah segala-galanya dalam kehidupan kita, saudara. Dan Dia tidak pernah mengecewakan. Ya, janjinya itu ya dan amin dalam hidup kita. Selama kita masih tetap setia bekerja bagi Dia, saudara, wah, luar biasa. Ada sukacita yang diberikan dalam kehidupan kita, ada damai sejahtera Dia berikan di dalam kehidupan kita semua, saudara. Karena firman Tuhan berkata, kesanggupan kita bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena Tuhan yang mengaruniakan itu di dalam kehidupan kita semua, saudara. Amin. Karena itu mari tetap setia dengan Tuhan, mari tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, Dia dapat kita setia kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan pada